atlet yang setelah usianya di atas 35 tahun. Untuk mencapai itu harus dari awal latihan, fokus. Jangan biarkan usia menghalangi untuk meraih hal-hal hebat. Dan sebuah prestasi adalah hasil dari usaha tanpa mengenal batas waktu. Halo, bertemu kembali dengan saya Maritim di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, Naval Untold Story. Go, go, go! Hari baik dengan narasumber yang luar biasa hebat. Podcast TNI Angkatan Laut kali ini mengundang narasumber yang dijuluki seorang atlet master. Di usianya yang tidak lagi muda, beliau masih terus menorehkan banyak prestasi. Selamat datang kepada Mayor Tulus Bagio. Apa kabar, mohon izin Mayor? Selamat datang. Alhamdulillah baik, sehat pagi ini. Dari saya masih kecil, beliau ini sudah berlari dan menorehkan banyak prestasi. Kalau enaknya manggilnya apa ini? Pak D atau pelatih? Enaknya gimana, mohon izin? Terserah Mbak Maritim. Enaknya bagaimana? Karena kami udah kenal dari kecil, kayaknya enaknya pelatih aja ya, mohon izin. Oke, monggo. Iya. Sejak tahun berapa Mayor sudah mengikuti ajang perlombaan sampai dijuluki seorang atlet master, mohon izin? Terima kasih. Awalnya kalau dari jadi atlet dari awalnya, dari muda itu mulai SMP. SMP, Ya. siap. SD udah mulai lari tapi belum lomba, tapi mulai SMP sudah lomba sampai ya alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesehatan dan kekuatan, masih bisa melanjutkan dari atlet muda ke prestasi ke master sampai saat ini. Atlet master, kayaknya masih banyak yang belum tahu atlet master itu apa. Bisa dijelaskan atlet master itu apa, Mayor? Ya, terima kasih. Yang disebut atlet master itu untuk mewadahi atlet yang setelah usianya di atas 35 tahun. Nah, atlet di atas 35 tahun usianya itu disebut master sampai usia maksimal. Jadi ada per kelompoknya 35 sampai 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70 sampai seterusnya. Ya. Itu yang penting masih mampu. Tapi enggak semua mantan atlet setelah usia 35 bisa mengikuti, istilahnya bisa melanjutkan ke master. Jadi ada kendala-kendala mungkin setelah 35, setelah usia 40 ada kendala kesehatan, ada kesehatan, faktor ekonomi, jadi masih banyak juga yang nggak bisa melanjutkan ke master. Di atas 35 tahun. Berarti Ya, untuk latihannya apakah berbeda atau sama dengan atlet-atlet biasa, Mayor? ya, kita untuk master ini latihannya sudah berbeda sama atlet berprestasi. Jadi istilahnya porsi program latihan ini sudah berkurang. Karena untuk otot-otot pun kan sudah nggak sebagus waktu masih usia muda. Usia muda. Kalau sudah dinyatakan menjadi atlet master, masih terus menorehkan prestasinya. Itu apa saja yang sudah diraih? Perlombaan-perlombaan apa saja? Untuk di master saya ikuti itu dari Indonesia Terbuka. Itu kalau Indonesia Terbuka itu udah waktu dilaksanakan di Jakarta, itu pesertanya dari Asia. Jadi ada India, Bahrain, ada Qatar, dan termasuk negara-negara yang Asia Tenggara. Bisa diceritakan nggak dari pendidikan dan penugasannya pelatih selama menjadi tentara? Kalau saya mulai masuk jadi tentara khususnya di TNI Angkatan Laut, saya setelah lulus sekolah di tingkat atas SMA. Kalau saya kan lulusan STM dulu. STM. Tahun 83 sempat nganggur, istilahnya kita kecimpung di atletik itu selama 3 tahun belum
ada kerjaan. Jadi kita fokus di Atletik itu. atletik. Kita sering tiap bulan itu ada perlombaan. Jadi baru tahun 86, 87 saya masuk pendaftaran Jakarta itu cabang angkatan laut, nah masuk diterima. Waktu tes penerimaan angkatan laut pun kami juga nggak menduga, pas saya tes hari pertama dikumpulkan, kebetulan yang nguji itu waktu itu namanya Pak Sigit itu jabatannya waktu itu Kasubdis Binjas kalau ini nggak salah. Nah, pas saya dikumpulkan dia langsung nunjuk ke saya, loh kamu itu yang pelari itu kan? Saya langsung jawab, ya Pak itu. Kan sampai usia saat ini masih terus lari terus sampai prestasinya udah banyak banget. Rahasianya agar tetap sehat dan langsing ini gimana? Ya Pak, alhamdulillah saya bisa badan segini. Waktu masuk, kita ulangi lagi, kita ceritakan, waktu masuk saya berat badan 52 kilo. Awal masuk Ya, tentara? awal masuk 52. Sampai saat ini saya menjelang kurang sekitar 10 bulan atau 11 bulan ini pensiun. Alhamdulillah berat saya masih 52. Gak pernah naik atau turun? Pernah naik jadi 55 waktu saya sarmil masuk Capa. Nah, waktu masuk Capa karena mungkin makan teratur, tidur teratur, olahraga teratur, jadi saya naik jadi 55, naik 3 kilo. Nah, kembali ke masuk selesai dasmil, kejuruan kembali ke 52 lagi. 52 lagi. Itu apa terus dijaga pola makannya? Apa makannya nggak sembarangan gitu kan? Biasanya ada yang pingin makan ini, makan itu nggak dijaga, jadi beratnya naik. Itu gimana? Terima kasih. Saya selama ini cuman menjaga, membiasakan mau tidur sama bangun tidur. Udah puluhan tahun lah. Itu minum air hangat 1 gelas. Mau tidur dan bangun tidur. Belum apa-apa, pokoknya bangun tidur langsung air hangat 1 gelas. Terus kalau makan malam itu paling malam sebelum jam 8 malam. Sebelum jam 8 malam Ya, sudah tidak selesai makan? Selesai makan udah enggak masukkan makanan lagi. Nah, selama ini. Tadi kan rahasianya untuk badan tetap langsing dan sehat di usia saat ini. Kalau untuk rahasianya agar lari kencang itu gimana? Biar kan nanti kan siapa tahu ada yang mau daftar, biar tips and triknya biar lari kencang dan kuat itu gimana? Untuk tips lari kencang kita kan istilahnya di awalnya kita perlu memang terbiasa latihan dari awal, jadi banyak jogging dulu Mbak. Udah joggingnya sudah punya daya tahan istilahnya, bisa awalnya 20 menit, 30 menit sampai 1 jam, itu baru nanti ditingkatkan untuk ke latihan farlek. Farlek itu yang dimaksudkan nanti lari biasa sekitar 200 meter, nanti 200 meternya speed ditambah kecepatan, itu bisa dilaksanakan 30 menit, kalau sebelum mampu ya 15 menit bisa. Nah nanti setelah itu sudah meningkat, ditingkatkan lagi dengan program latihan, ada yang namanya piramid. Jadi kalau latihan piramid itu lari dari 100 meter, agak cepat 100 meter, istirahat sebentar, lari 200 atau 300 meter, nanti terus sampai yang paling tinggi ya bisa sampai 800, nanti dibalik lagi dari istirahat paling sekian menit, dibalik lagi larinya dari 800, dari yang besar 800, 400, 200, 100. Nah itu nanti yang membuat kita lari punya daya tahan, punya kecepatan. Tadi kan udah disebutkan ya pelatih, beberapa perlombaan-perlombaan dan kejuaraan yang telah diikuti. Ini biar penontonnya lihat bawa nggak untuk medali-medalinya atau buktinya gitu. Kebetulan ini yang saya pakai yang terakhir kemarin. Yang di Semarang? Ya ini terakhir yang di Semarang, ini 3.000 meter jalan cepat. Jalan ini cepat. Yang tanggal 26 kemarin. Nah ini waktu itu bulan Mei yang di Johor. Jalan cepat juga, ini di Johor kemarin. Ini kita kalah sama atlet Iran saya. Walaupun kalah kan tetap aja udah di mana-mana lombanya. Ada namanya sudah. yang ini untuk ini
Indonesia terbuka juga kami. Luar biasa sekali ya, ini medalinya udah banyak banget. Pasti di rumah masih banyak lagi ya pelatih? Ada Mbak, ini Masih sebagian kita bawa, ini yang perak di Semarang kemarin. Ini yang Indonesia Open tahun 2018, emas 3000 meter jalan cepat. Kejuaraan di Solo ini tahun 2018 juga. 2018. Kejuaraan Solo, ini perak. Ini di rumahnya masih banyak lagi. Ada ini Emas emas dari dari Kejurnas di Lampung. wow. Di Lampung. Perlombaan-perlombaan yang di Indonesia hampir atau semuanya sudah pernah diikuti Ya, di Lampung pelatih. 2 nomor. Ini emas juga. Ini di Jakarta Open. Jakarta Open tahun Open. Ini tahun 2016 duluan. Tiap tahunnya ada medali ya pelatih. Ya alhamdulillah kita masih bisa mempertahankan. Makanya dijuluki atlet master. Baik. Boleh diangkat ditunjukkan untuk medalinya. Ini terima kasih medali yang membanggakan banget. Indonesia bangga dengan pelatih ya. Banyak banget medali-medali yang sudah diperoleh dari perlombaan, tapi pelatih masih terus berlari sampai medalinya sampai nggak cukup kali di rumah ya. alhamdulillah. Pelatih ini banyak banget ya medalinya. Ini yang Master Athletic Champions 2018. Ini kalau saya pakai kayaknya cocok ya. Ya pas itu. Pas ya. Siapa tahu kan bisa kayak pelatih gitu ya, kan. bisa melanjutkan nanti. Bisa melanjutkan. Ini untuk nomor-nomor yang dilombakan itu apa saja pelatih? Kalau untuk lomba atlet master yang dilombakan nomornya itu sesuai sama dengan yang masih berprestasi. Dari ada nomor lompat jauh, lompat tinggi, ada istilahnya lompat jangkit, itu di lompatnya tolaknya ada ya tolak peluru. Nanti ada lontar martil, ada cakram, dan ada lempar lembing. Untuk lintasannya atau treknya itu ada jalan cepat, ada lari jarak menengah, jarak jauh, maupun sprinter 100 pun dilombakan. Sprinter 100. Ini kalau saya mau kayak pelatih nih, dapat medali emas kayak gini, kan bangga ya pelatih ya. Bisa membanggakan gitu kan, siapa tahu orang tua di rumah tambah bangga sama saya kan. Iya, betul. Itu caranya gimana? Ya untuk mencapai itu harus dari awal latihan, fokus, istilahnya jaga kondisi, disiplin yang utama. Itu kalau mau juara itu tanpa disiplin emang susah. Lengah sedikit pun lawan mengintai. Jadi kita harus disiplin. Itu dia, lawannya itu kasur pelatih. Ya, saya ingin tahu nih prinsip hidup pelatih sampai bisa jadi seperti ini itu apa? Ya, prinsip kita hidup adalah yang utama kita bersyukur. Itu udah. Dan lebih utama lagi kita ketakwaan itu harus kita utamakan. Dan jangan punya istilahnya kita harus positif, jangan punya pikiran istilahnya yang negatif, apalagi kalau kita sebagai atlet itu ke lawan-lawan kita negatif. Kita harus positif sesama ini atlet ya, istilahnya ke siapapun kita harus selalu berpikiran positif. Positif. Yang utama yaitu tadi takwa dengan bersyukur. Itu jangan istilahnya punya pikiran negatif, itu menjaga, itu termasuk menjaga kondisi atau kesehatan. Karena kalau kita mau lomba, pikiran harus plong fresh, jangan sampai ada beban pikiran. Itu utamanya untuk meraih prestasi. Iya. Selain aktif menjadi atlet, pelatih ini juga aktif di masyarakat katanya ya. Bisa diceritakan aktifnya nih, yang aktif bagaimana? Apakah aktif kerja bakti atau aktif apa nih pelatih? Ya, terima kasih Mbak. Yang dibilang aktif di masyarakat saat ini kan mungkin ya kita alhamdulillah masih di
percaya atau berguna bagi lingkungan. Karena kita punya istilahnya kegiatan maupun penugasan di saya sehari-hari di Angkatan Laut kan urusannya juga di pelayanan istilahnya ini Kasubsi, Watpes itu. Jadi saya punya istilahnya kegiatan yang untuk merawat jenazah itu. Merawat jenazah. Nih, jadi sampai saat ini kita di samping melayani di dinas, kita juga banyak dari lingkungan masyarakat yang sudah nggak tahu itu istilahnya tahunya mungkin dari Gedok Tular. Jadi jam berapapun saya sering menerima panggilan atau ditelepon maupun dijemput dari wilayah manapun di Jabodetabek ini. Jadi untuk mengurusi kalau ada yang kedukaan. Mengurusinya itu dari memandikan sampai menguburkan atau bagaimana pelatih? Ya kita melayani tergantung permintaan dari keluarga yang meminta, Mbak. Jadi kalau emang belum ada yang memandikan, belum ada yang tetap kita urus itu dari awal, dari memandikan, mengafani sampai menguburkan. Tapi ada juga yang cuma meminta, udah ada yang ngurus dari lingkungannya, meminta penguburannya di wilayah mana. Mungkin dari keluarga itu tahu, saya yang tahu, oh di kuburan daerah-daerah mana saya yang tahu, jadi saya menghubungkan dan saya mencarikan tempat. Itu saat ini kita masih lakukan. Iya. Ini medalinya saya kembalikan dulu, takut hilang nanti dicariin. Nggak apa-apa, masih banyak. Masih banyak. Ya boleh saya nanti minta satu ya buat di rumah. Iya, ini kan pelatih ini berdinas di Denma Mabesal. Ya betul. Untuk membagi waktunya antara berdinas dan latihan itu bagaimana pelatih? Alhamdulillah kalau dinas kita juga nggak mengganggu lah kalau saya istilahkan. Latihan kita menggunakan fasilitas yang dari Angkatan Laut. Itu ada hari olahraga Selasa Jumat, kita gunakan maksimal. Selain itu kalau emang hari itu saya nggak bisa ganti kalau pas hari Sabtu atau Minggu untuk mengganti waktu itu. Di samping itu kalau terpaksanya lagi saya sering juga latihan malam. Kalau emang siang udah nggak ada waktu, malam saya tetap latihan. Jadi wilayah kalau latihan malam saya kadang-kadang kan tinggal saya di dekat kota wisata. Nah kalau malam kan jalan-jalan kota wisata di Legenda itu kan agak sepi kita latihan di sana. Yang penting bawa lampu di belakang punggung itu tak tempelin lampu, jadi dari belakang mobil tahu kalau itu ada orang lari. Saya biasanya habis sholat isya kalau latihan malam sampai jam 10. Sampai jam 10 itu lari? 2 jam lah paling. Itu lari pelatih? 2 jam? Ya. Larinya ke tempat makan apa lari ke Oh ya, ini kan dari pelatih di usia yang saat ini, ada nggak pesan untuk generasi muda agar prestasinya tuh ditingkatkan lagi pelatih? Ya untuk pesan generasi muda saat ini mungkin latihan lebih bagus, dan untuk prestasi itu saya kira dibandingkan sama prestasi kita kan bisa lebih bagus lagi, karena dari faktor apa ya istilahnya sekarang, dari faktor makanan, faktor itu daripada zaman saya muda sama saat ini kan beda. Mungkin untuk prestasi itu juga menunjang, pasti akan lebih bagus. Mudah-mudahan anak-anak yang muda-muda ini lebih semangat, lebih ini lagi istilahnya kuat lagi untuk melaksanakan latihan, lebih disiplin. Itu aja yang penting, disiplin. Kunci utama dari semuanya disiplin. Disiplin latihan. Ya. Tadi kan untuk latihannya itu lari, kalau nggak cukup di pagi, siang, kalau nggak ada waktu di malam hari. Itu larinya itu sendiri atau dengan keluarga? Apakah ada dukungan dari anaknya yang ikut untuk lari atau istrinya mungkin ikut? Kalau kebetulan anak saya sempat atau istri saya sempat mendampingi, itu saya lari, istri atau anak saya ada yang naik sepeda di belakang saya. Tapi kalau dua-duanya itu pada sibuk masing-masing, saya sendiri tetap lari. Latihan.
Untuk dari anak-anaknya dia mengikuti jejak pelatih atau tidak? Kebetulan anak saya dulu waktu masih kecil yang satu orang itu udah mampu juga, sering tak bawa untuk lari 10K itu juga finish, waktu pun juga udah lumayan, tapi karena mungkin nggak kurang fokus ya, nggak mau, akhirnya pindah ke futsal. Jadi Futsal. larinya nggak terus, sampai sekarang belum ada yang anak saya ngikutin Yang meneruskan. untuk lari. Untuk atlet master ini berada di bawah naungan induk olahraga apa pelatih? Ya, terima kasih. Kebetulan untuk atlet master itu di bawah PB PAMI, Persatuan Atletik Master Indonesia. Kebetulan kemarin baru tanggal 27-28 ada musyawarah nasional, habis penggantian pengurus ketua umum PAMI. Kebetulan kemarin yang berhasil dari Purnawirawan Angkatan Laut. Pelatih pasti di setiap perlombaan, semua yang mengikuti lomba itu inginnya menang. Dan nggak banyak yang bisa menerima kekalahan. Kalau untuk pelatih sendiri pernah nggak gagal? Dan gimana cara menanggapi kegagalan tersebut? Oh iya Mbak, pasti Mbak, itu kegagalan tuh pernah. Jadi kita juga sering dapat melakukan perlombaan dalam kegagalan. Tapi kita harus mensikapi dalam kegagalan itu, kita harus tarik introspeksi diri. Jadi kita pertama harus legowo, kita ingat ke belakang, oh kemarin berarti latihan saya seperti apa, kita ini lagi kita Latih lagi. lihat, kita ini oh berarti saya masih kurang ini. Jadi kita harus legowo, nggak jangan sampai kita berlarut-larut kecewa. Karena kalau kecewa nanti akibatnya kita untuk semangat untuk berlomba lagi pasti menurun. Jadi itu tadi, kita tetap legowo, introspeksi diri, program latihan kita apa yang pas kita gagal itu, nah nanti kita ini lagi istilahnya tingkatkan lagi untuk latihannya. Untuk, maaf sebelumnya pelatih, untuk lettingnya atau teman-teman yang tergabung di atlet master ini tinggal berapa pelatih? Kalau untuk usia saya atau angkatan saya itu masih ada sekitar ya kurang dari 20. Kalau itu angkatan saya, karena banyak sudah yang almarhum, termasuk contohnya itu pelari maraton Edo Nabunomi itu kan udah meninggal tahun 2019 kemarin. Terus kalau sprinter itu dulu mungkin kenal zamannya pelari sprinter Purnomo itu juga sudah meninggal. Kebetulan waktu Pak Purnomo meninggal, saya dipanggil untuk mengurus pemakamannya. Kami makamkan di Tanah Kusir. Dari awal sampai pemakamannya, pelatih yang ikut mengurus pemakamannya. Iya. Kurang lebih 10 bulan lagi kan pelatih pensiun nih. Untuk rencana ke depannya, apakah akan terus di lari atau yang kegiatan sosial masyarakat tadi? Ya betul Mbak, jadi kurang lebih kita 10 bulan akan mencapai purna tugas di Angkatan Laut. Mudah-mudahan kalau istilah kita masih diberikan kekuatan kesehatan, master kita akan jalan terus, dan mudah-mudahan masih bisa berguna di lingkungan masyarakat maupun, karena sampai saat ini pun saya menjelang purna ini masih banyak beliau-beliau purnawirawan Angkatan Laut yang masih berpesan, masih minta nomor, jangan kalau ganti diinfokan. Mungkin tujuannya ya itu tadi kegunaan untuk sosial. Kita masih tetap, yang penting kita jawab, yang penting masih ada kekuatan kesehatan kita. Kegiatan sosial nggak ada pensiunnya. Kalau kegiatan sosial penugasan ada pensiun, tapi kegiatan sosial kami jawab tidak ada pensiunnya. Terima kasih. Terima kasih pelatih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk hadir. Sampai berjumpa lagi di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut. Naval Untold Story. Go, go, go.